Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari sel darah putih dan senyawa khusus untuk melawan patogen, antigen asing. Dan yang kedua, antigen. Antigen adalah partikel asing yang dapat memicu respons imun. Sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh ini ada dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, eksternal itu sistem pertahanan tubuh yang bertujuan untuk mencegah patogen ataupun intogen masuk ke dalam darah dan sel tubuh. Contoh, kulit, rambut, lapisan mukosa. Nah, yang kedua, internal. Internal itu sistem pertahanan tubuh yang bertujuan untuk melawan patogen ataupun intogen yang berhasil masuk ke dalam darah dan sel tubuh. Nah, selanjutnya inflamasi peradangan. Inflamasi peradangan adalah respons sistem pertahanan internal yang muncul ketika terluka ataupun terinfeksi patogen. Fungsinya lokalisasi atau membatasi patogen agar tidak semakin menginvasi. Nah, yang kedua, menghilangkan patogen, antigen atau jaringan rusak. Yang terakhir, mendorong proses pertumbuhan jaringan. Nah, selanjutnya ini ada tanda-tanda inflamasi. Nah, yang ini rubor atau kemerahan terjadi karena melebarnya pembuluh darah sehingga darah banyak mengalir ke bagian yang meradang. Yang kedua, kalor atau panas. Nah, ini banyaknya darah yang berkumpul di bagian yang meradang serta adanya agen pirogen yang menyebabkan terganggunya pusat yang pengaturan panas di hipotalamus. Nah, yang ketiga, fungsional lasea, gangguan atau kehilangan fungsi. Nah, itu munculnya rasa nyeri akan mengurangi fungsi bagian tubuh yang meradang sehingga mengurangi mobilitas pada bagian tersebut. Nah, yang keempat, dolor atau nyeri. Adanya tekanan lokal dan pelepasan mediator kimia seperti protagiadin dan histamin akan merangsang nyeri. Nah, yang terakhir tumor atau bengkak. Nah, itu tuh plasma cairan akan merembes ke jaringan yang meradang sehingga volume plasma pada bagian tersebut meningkat. Nah, kemudian ada sistem pertahanan tubuh spesifik, yaitu bagian dari sistem imun yang dirancang untuk mengenali dan melawan patogen tertentu dengan presepsi tinggi. Nah, ada dua, yaitu limfosis B dan limfosis T. Untuk sistem pertahanan tubuh seluler, yaitu pertahanan tubuh yang terjadi ketika sel tubuh terinfeksi antigen dan melibatkan limfosis T untuk membasmi antigen tersebut. Kemudian di sini ada sistem pertahanan tubuh humoral. Nah, di sini ada mekanisme pertahanan tubuh humoral, yaitu yang pertama, pengenalan antigen. Adalah sel B mengenali antigen pada patogen. Yang kedua, aktivasi sel B. Sel B diaktifkan dengan membantu sel T pembantuan dan sitokin. Nah, yang ketiga ada proliferasi dan diferensiasi. Nah, sel B berkembang menjadi dua sel, yaitu sel plasma dan sel B memori. Sel plasma yaitu menghasilkan antibodi dan sel B memori yaitu menyimpan informasi untuk infeksi ulang. Nah, kemudian ada produksi antibodi, yaitu antibodi menetralkan, menandai atau menghancurkan patogen melalui opsonisasi. Juga ada aktivasi komplement dan fagositosis. Nah, kemudian eliminasi patogen, yaitu antibodi membantu menghancurkan
Kemudian imunitas jangka panjang, yaitu memastikan respons sel B memori lebih cepat saat infeksi ulang. Nah, kemudian di sini juga ada interaksi antigen dan antibodi. Yang pertama menetralisasi, yang kedua opsonisasi, yang ketiga aglutinasi, yang keempat resipitasi. Nah, kemudian di sini ada konsep imunitas, yaitu kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari patogen, virus, bakteri jamur, atau zat asing yang berpotensi membahayakan tubuh. Sistem ini melibatkan respon biologis yang bertujuan mengenali, menyerang, dan mengeliminasi ancaman dengan mekanisme tertentu. Nah, di sini ada contoh-contohnya, yaitu ada aktif alami dan aktif buatan. Buat aktif alami contohnya adalah seperti paparan cacar, dan untuk aktif buatan yaitu vaksin. Nah, di sini ada pasifik alami dan pasif buatan. Untuk pasif alami yaitu transfer antibodi melalui plasenta. Untuk pasif buatan yaitu menyediakan plasma konvalesen. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kami paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.